A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam, yang tentunya akan berbagi cerita kepada teman-teman yang untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wakuncar. Cerita ini ditulis oleh Syifa Fauziah. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Puk. Badan Vicky langsung menegang. Nyalinya semakin ciut. Kenapa cucu lari-lari? Wah! Vicky bergegas masuk ke dalam setelah kesadarannya kembali. Hahaha. Ali tertawa lepas karena baru saja ia mengerjai Vicky. Pemilik suara tadi itu adalah Ali. Ia kesal karena tiba-tiba Vicky berlari meninggalkannya. Belum sempat ia masuk ke dalam, kali ini gantian ada yang menepuknya. Puk. Ali terdiam, lalu menoleh pelan-pelan ke belakang. Sebuah senyuman khas yang belum lama ia lihat nampak di belakangnya. Permisi Nek, Ali masuk dulu. Assalamualaikum, ucapnya meraih tangan keriput nenek, lalu melepasnya pelan-pelan tanpa melihat ke wajah nenek tadi. Ali menutup pintu keras setelah ia cium tangan nenek sapu yang kemarin malam menyapu kebun depan rumahnya. Nek, jangan ikut masuk. Udah, nenek jagain kebun aja, biar gak digusur Om Wowo, teriak Ali dari dalam, langsung masuk ke kamarnya setelah mengunci pintu. Woi, bangke lu Fik, main lari aja, gak ada aba-aba. Nafas Ali masih ngos-ngosan, sementara yang dipanggil diam saja. Tiba-tiba Vicky memanggil dari belakang. Ngomong sama siapa sih, A? Seketika Ali menoleh ke belakang. Lalu siapa di depannya? Ali melihat kembali ke depan. Sudah tidak ada siapa-siapa. Gak apa-apa Fik, lo ngapain tadi ngebirit gitu aja? Ali menyembunyikan apa yang dia lihat di kamar barusan. Dalam hati sebenarnya kesel. Ngapain tuh demit ikut masuk ke dalam kamarnya? Mules gue A, makanya langsung lari. Tapi karena gue ingat nenek sapu juga sih. Bangke, dia malah nepuk gue tadi, ucap Vicky yang tidak tahu sebenarnya yang menepuknya tadi Ali. Senjata makan tuan. Niat hati mau mengerjai Vicky, malah Ali yang dikerjain 2 kali. Kira-kira siapa laki-laki yang ia lihat di dalam kamar tadi? Halusinasikah atau nyatakah? Ali belum mau memikirkannya. Ia sudah terlalu mengantuk. Secepatnya ia tertidur tanpa ada gangguan berikutnya. Nasib-nasib udah masih digantung Astri, ditambah diganggu demit. Sepertinya Ali harus rajin sholat dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ali berjalan menyusuri kebun depan rumahnya. Gelap gulita, hanya ditemani cahaya rembulan. Ia mendengar seseorang memanggil namanya. Ali, Ali, Ali. Ali penasaran dan mengikuti suara tersebut. Srek, srek, srek. Suara sapu beradu dengan tanah kembali terdengar. Ali waspada, tapi tidak tampak apa-apa. Kali ini
ia mengacukan si nenek sapu yang entah mengapa sudah 2 malam ini senang mengganggunya. Ia hanya fokus dengan suara yang memanggilnya tanpa memperdulikan gelapnya malam. Suara itu berhenti tepat di jalan keluar gang rumahnya. Sebelah kiri pohon bambu, sebelah kanan kebun kosong yang dipenuhi pohon rambutan dan pohon kecapi yang tinggi-tinggi. Ia lantas berhenti dan mencari si pemilik suara. "Siapa di sana?" "Balik, Cep. Ngapain kamu main ke situ?" Ali menoleh kanan kiri karena mendengar suara nenek menyuruhnya untuk kembali ke rumahnya, tapi tidak ada penampakannya. Tiba-tiba ada yang melempar batu ke arahnya. "Woi, keluar!" Hihi. Beberapa bocah berkepala plontos lari berkejar-kejaran di hadapannya sambil ketawa dan memutarinya. "Hahaha, ayo main sama-sama." Bocah itu menarik tangan Ali. Ali diam saja, tidak bisa melepaskan tangannya dari pegangan bocah plontos itu. Salah seorang menyeringai, menampakkan giginya yang runcing. Astagfirullah. Bocah itu menghilang, tapi masih terdengar suara ketawanya. Hahaha. Gangguan seperti ini tidak pernah Ali alami sebelumnya. Entah mengapa lidahnya keluh untuk sekedar membaca ayat-ayat Al-Quran. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Nafasnya mulai sesak. Aura mistis di tempat ini begitu kentara. "Ayo, Cep, pulang." Seperti ada yang menuntunnya. Ali menurut begitu saja. Masih terdengar suara berat lain yang memanggilnya, sementara yang menuntunnya sudah tidak ada. Saat berjalan kembali ke arah rumahnya, ia melihat sosok pria berdiri di tengah jalan. Semakin mendekat, semakin jelas. Sosok itu menyerupai Mbah Mansur, menatap datar ke arahnya. "Punten, Mbah Mansur sudah meninggal. Jangan membuat fitnah dengan menyerupai sosok almarhum," ucap Ali pada sosok itu. "Tolong sampaikan pesan saya kepada Randu. Jaga ibunya baik-baik. Antarkan ia ke tanah suci. Dan untuk Rosma dan Aldi, sering-seringlah menjenguk Mbah Suti. Kasihan sudah tua sendiri. Ini sesuatu yang bercahaya kepada Ali. Ali menerimanya, sebuah cincin dengan batu safir hijau yang sangat cantik dan berkilau. "Apa ini?" Ketika Ali mengangkat kepalanya, sosok itu sudah tidak ada. "Bah, Abah." "Ayo, Cep, pulang." Lengannya ditarik paksa seseorang. Bruk. Tiba-tiba Ali terjatuh dari tidurnya. Aduh. Badannya sukses mendarat di lantai. Untung saja cuma kasur spring bed yang diletakkan di lantai, jadi tidak terlalu sakit. Tapi kepalanya sukses menyentuh kaki meja samping kasurnya. Lumayan sakit. Perasaan tadi lagi jalan di kebun. Kenapa tiba-tiba udah di kasur aja? Ali menggaruk kepalanya yang tidak katal. Sebelah tangannya menggenggam sesuatu. Ia membuka telapak tangannya. Cincin persis yang tadi diberikan Mbah Mansur. Cuma mimpi, tapi kenapa cincin ini ada? Ia melihat keluar jendela. Masih gelap. Jam menunjukkan pukul 2 malam. Bergegas, ia ke kamar mandi. Sekalian sholat tahajud dan menyimpan cincinnya di kotak penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi.
salam terakhir di rakaat kedua, Ali berdoa meminta kepada Robnya agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, serta kesuksesan dan kesejahteraan dalam karir, agar ia bisa membantu Mama Ais yang sudah lama ditinggalkan ayahnya. Juga untuk kehidupannya nanti dengan anak istrinya, siapapun dia. Ia tidak mengkhususkan nama Astri dalam doanya, karena ia yakin Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan yang terbaik pada umatnya. Selesai sholat, Ali tidak lanjut tidur, memikirkan mimpinya tadi. Mengapa ia yang didatangi bukan keluarga mereka atau Vicky yang jelas-jelas teman Randu? Memang ketika kecil dulu, Ali kerap membela Randu kecil yang bertubuh paling besar di antara teman-temannya ketika dibuli kawan sepermainannya. Karena Randu sahabat Vicky, Ali menganggap Randu seperti adik sendiri. Tingkah Randu juga sangat sopan kepadanya sampai dengan saat ini. Lagi-lagi bunyi ketukan jendela. Hedeh, nenek masih aja ganggu. Tapi makasih ya nek, tadi nenek yang ngajak Ali pulang ya. Ali berbicara pada sosok yang tidak ia lihat penampakannya. Ia menyibak tirai jendela tanpa rasa takut. Lalu muncullah seringaian tepat di balik jendela. Kampret, nenek kalau mau nampakin berubah dulu jadi Angelina Jolie atau minimal Meriam Bellina kek. Ali berteriak kesal dan menutup tirainya kembali karena kaget dengan penampakan yang tidak bagus dari si nenek yang sering mengganggu. Nenek tertawa khas mak lampir. Nafas Ali ngos-ngosan karena dapat kejutan yang tidak terduga. Sana pergi nek, nyapu lagi yang bersih, Ali mau tidur. Suara nenek ketawa hingga tidak terdengar lagi. Ali merapatkan selimutnya, sementara adiknya, Vicky, masih terlelap. Nih anak tidur udah kayak bangke, gak denger apa-apa. Atau mungkin memang Ali saja yang mendengar. Pagi ini, Ali tidak langsung ke rumah Mbak Suti untuk menyampaikan amanat yang ia peroleh lewat mimpinya. Entah itu amanat atau hanya bunga tidur, selama tidak di luar kemusyrikan. Menurut Ali tidak masalah. Ia harus berangkat kerja, nebeng dengan kakaknya yang juga bekerja searah dengan pabriknya. Tumben Li, diam aja. Teh Nuri membuka obrolan. Gak apa-apa teh, lagi gak pengen banyak ngomong aja. Hehe. Hati-hati kesambet ah. Teh Nuri mengingatkan Ali. Nanti pulangnya jangan mampir dulu, langsung jemput teteh. Kasihan Arsel nungguin teteh. Status Teh Nuri, kakak Ali, seorang janda cerai hidup. Ia mengajukan cerai karena suaminya sering mabuk-mabukan dan pergi meninggalkan ia dan anaknya yang berusia 2 tahun tanpa alasan yang jelas. Ia merasa hidup memiliki suami bagai tidak bersuami. Ditambah pernikahan mereka berawal dari sebuah ketidaksengajaan. Dia yang saat itu masih duduk di bangku kelas 3 SMA harus menikah dengan pria yang bukan pacarnya hanya karena menggantikan acara pernikahan kakak tertua mereka yang sudah disiapkan orang tuanya. Kakaknya kabur bersama suaminya ke kampung. Suaminya malah mengadakan pesta di sana. Sementara undangan sudah disebarkan di sini, tapi tidak ada mempelainya. Untuk menutupi malu,
karena undangan terlanjur tersebar. Akhirnya Mama Ais meminta Teh Nuri menikah dengan lelaki tidak jelas pilihan mamanya. Iya Teh, kayak biasa kan. Ali keluar pabrik jam 5. Sampai pabrik Teteh jam 5 lewat dikit lah. Ya udah, kamu hati-hati. Iya, Ali jalan ya. Sesampainya di pabrik, Ali bekerja seperti biasa. Ia bertugas sebagai quality control, mengecek spare part motor yang sesuai spesifikasi ke keranjang lolos. Sementara yang tidak lolos, ia kembalikan ke bagian produksi untuk dilebur kembali. Jam istirahat tiba. Ali ke kantin untuk makan siang. Ia duduk bersama teman-teman yang lain. Saat sedang makan, salah seorang wanita bagian admin datang menghampiri mereka dan duduk tepat di samping Ali. Gue duduk di sini ya, boleh? Ali mengedarkan pandangan. Masih banyak kursi kosong. Kenapa harus di samping Ali? Agresif. Boleh. Duduk, ayo makan. Iwan, teman Ali, mengizinkan Sandra duduk di antara Ali dan Iwan. Rumah kamu di mana sih Al? Kita searah gak sih? Gadis berambut sebahu, berkulit kuning langsat, dan berambut ikal yang sudah diluruskan itu menyuap sepotong siomay ke mulutnya. Setu. Kenapa? Mau keanterin? Jawab Ali. Kebetulan banget dong, rumah aku di Villa Mahaten. Searah ya? Oh ya? Jawab Ali singkat. Iya, kapan-kapan kita berangkat bareng ya. Kamu jemput aku, ucap Sandra dengan percaya diri. Sayangnya gue gak bisa San, gue bareng kakak. Sama Iwan aja, dia juga kan searah. Malah lebih dekat dari rumah lo. Sandra mencabik kesal. Bolehlah, nanti aku jemput kamu, atau pulangnya aku antar. Iwan sangat antusias. Kebetulan ia jomblo tulen sejak lahir. Pria tinggi berkulit sawo matang dan memiliki rambut cepak itu sering ditolak cewek karena memiliki wajah yang jauh di atas rata-rata. Gak mau. Aku mau sama Ali aja. Kamu jemput kakaknya Ali. Pede akut nih cewek. Haha, kok jadi lo yang ngatur? Udah gue udah selesai makan. Ali mengangkat piringnya dan meninggalkan mereka. Ali, tunggu. Sandra mengejar Ali. Dari awal, Sandra bekerja di pabrik. Dia memang sering cari perhatian dengan Ali dan tidak pernah dihiraukan. Sebenarnya lumayan cantik, tapi karena tingkat keagresifan dan kepedean yang luar biasa membuat Ali ilfil. Ali berjalan menuju musola. Masih ada 15 menit untuk sholat dan istirahat. Sandra mensejajari langkah Ali. Ali, kamu tuh kenapa sih sama aku? Jutek banget. Biasa aja gue kan emang gini. Lo nya aja kali yang baru tahu. Ali mempercepat langkahnya, malas berlama-lama dengan Sandra. Ali tidak menghiraukan, tetap berjalan dan menuju tempat wudhu pria. Untung beda tempat, pria dan wanita. Kalau sama, pasti bakal diikutin terus. Jam pulang tiba. Ali siap-siap pulang, berjalan menuju parkiran. Memikirkan Astri, sang gebetan yang sudah 2 hari ini tidak ada kabar karena kesibukan Ali dan teror hantu membuatnya belum sempat menghubungi Astri lagi. Ali menunggu Teh Nuri yang belum keluar pabrik di wartel. Ia berniat menghubungi Astri. Semoga ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara merdu yang akhir-akhir ini membuat Ali selalu tersenyum, terdengar di seberang.
Alia. Iya. Jadi GR, masih diingat kamu. Lagi apa, Tri? Ya masih lah. Lagi nonton TV nih. Kebetulan aku shift malam. Berangkat sama siapa? Aku antar ya. Gak usah Ali, kejauhan kamu. Aku ada jemputan pabrik kok. Oh, ya udah. Hati-hati ya. Oh iya, mengenai Ali menjeda ucapannya, menetralkan perasaannya yang gugup. Gimana jawabannya? Yang mana ya? Aku lupa. Goda Astri. Yah, masa lupa sih? Gak berarti banget deh aku ya. Ali pasrah dengan jawaban Astri. Haha, apa sih Li? Coba ingetin lagi. Emang apa yang harus aku jawab? Mungkin jika mereka berhadap-hadapan, mereka sudah dorong-dorongan seperti adegan sinetron. Ya ampun Astri, untung cinta. Coba kalau enggak. Astri cantik, mau gak jadi pacar Ali? Hehe, kamu datang aja malam minggu besok ke rumah ya. Jadi artinya, dasar cewek suka berbelit-belit. Ali menggerutu dalam hati. Masa gitu aja gak ngerti? Iya, aku gak ngerti Tri. Jadi gimana? Iya, aku mau jadi pacar kamu. Udah ah, aku mau ke toilet nih. Assalamualaikum. Karena malu, Astri langsung menutup panggilan telepon Ali. Panggilan telepon diputuskan dari seberang. Tapi cowok yang duduk di dalam wartel itu senyum sumringah mendapat jawaban dari Astri. Hari itu ia resmi menjadi kekasih Astri. Dalam perjalanan pulang, Ali senyum-senyum sendiri, membuat Teh Nuri heran. Tadi pagi diam aja, sekarang senyum-senyum sendiri. Hehe, biasa Teh, anak muda. Kamu mah bukan anak muda Li, budak kolot. Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di rumah. Ali memarkirkan motornya di depan rumah. Ia bergegas bersih-bersih karena sebentar lagi maghrib. Selesai maghrib, akan datang menghadiri acara tahlilan di rumah Mbah Suti. Ia menggunakan kain sarung dan koko putih, menambah tingkat ketampanannya. Wajah Ali berpaduan antara wajah Mandarin dengan Bandung. Ibunya Mojang Priangan, sementara ayahnya Chinese asli. Jika tersenyum, akan nampak giginya yang rapih, kulit bersih, hidung mancung, mata khas Chinese, tapi tidak sipit. Tinggi badan 175 cm. Kakaknya dan adiknya juga dominan mirip ayahnya. Vicky, ayo tahlil, ajak Ali. Bentar, mules nih A. Ali duduk di balai-balai depan rumahnya. Sambil mengepulkan asap rokok. Ini hari ketiga sejak mendapat gangguan aneh. Ia menatap lurus ke arah kebun kosong rumahnya. Tidak ada apa-apa. Secara kasat mata, bahkan kalau siang, tempat itu suka dijadikan tempat main anak-anak karena tidak panas. Memang alam selalu menyimpan misterinya masing-masing. Ayo A. Ali bersama Vicky berangkat menuju rumah Mbak Suti. Sebelum acara dimulai, Ali menghampiri Ustadz Rohim. Ustadz. Ali, duduk sini. Ali duduk bersila di samping Ustadz Rohim. Tad, ada yang pengen aneh ceritain, tapi agak gak masuk akal Tad. Ustadz Rohim mengambil posisi duduk lebih serius. Mau cerita apa Li? Ali pun menceritakan tentang mimpinya semalam ke Ustadz Rohim. Dia bertemu dengan almarhum Abah Mansur
dan memperlihatkan batu yang diberi dalam mimpinya. Astagfirullah, bisa musyrik kalau kita simpan ini batu. Ustadz Rohim menimang-nimang batu yang diberikan Ali. Ini batu memang berasa unsur magisnya. Saran aneh, ini batu dibuang aja. Tapi Tad, apa nggak sebaiknya kita tunjukin dulu ke keluarga Simbah? Aneh rasa kalau sekarang belum saatnya, karena masih berduka. Tapi kalau nggak disampaikan, aneh yang diganggu terus Tad. Sulit. Ustadz Rohim mengusap-ngusap janggutnya yang ditumbuhi rambut tipis. Gini aja, nanti aneh dampingi ngomong sama keluarga, biar nggak terjadi salah paham. Saya setuju banget Tad. Makasih banget ya Tad. Acara tahlil telah selesai. Ustadz Rohim dan Ali segera menghampiri keluarga Abah Mansur. Begini Mbah, mohon maaf sebelumnya. Gak ada niat membuat keluarga Mbah tambah sedih. Ustadz Rohim membuka percakapan. Maksud aneh dan Ali mengajak berbicara. Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan. Ustadz Rohim menjeda ucapannya dan memandang Ali. Bukan bermaksud musyrik, tapi menurut aneh, selama pesan yang dibawa masih benar dan tidak menyimpang dari ajaran Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada salahnya disampaikan. Sok dah, Ali lanjutin ceritanya. Keluarga Mbak Suti berpandangan satu sama lain. Jadi gini Mbah, Du, Teh, A. Ali mengabsen semua keluarga Mbah Mansur. Saya didatangi dalam mimpi sama almarhum Mbah Mansur. Beliau nitip pesan. Saya juga nggak tahu kenapa saya yang harus dimimpiin. Mimpinya sangat jelas. Sebuah tarikan nafas dihirup Ali. Ali mengeluarkan sebuah cincin dan meletakkannya di meja tamu. Itu cincin Abah Li, ucap Mbah Suti dan mengambilnya. Kenapa bisa ada di Ali? Mbah memandang sendu ke Ali. Yaitu Mbah, Ali didatengin di mimpi. Awalnya si Abah berpesan buat keluarga Mbah. Beliau meminta Teh Rosma sering-sering datang menjenguk Mbah Suti. Aldi juga, jangan biarin Mbah Suti merasa kesepian setelah Abah gak ada. Dan kamu Du, Abah berpesan untuk memberangkatkan Mbah Suti ke Tanah Suci Mekah. Setelah itu, Abah memberikan cincin ini kepada saya. Mbah Suti menitikkan air mata. Begitu juga anak menantu Mbah Suti. Tiba-tiba Aldi bersimpuh di kaki Mbah Suti. Maafin Aldi Bu, Aldi belum bisa ganti uang berangkat haji Ibu. Aldi malu kalau main ke sini tapi belum bayar-bayar hutang Aldi. Sudah Di, Ibu ngerti kamu juga lagi sulit Di. Ibu gak apa-apa kalau kamu belum bisa ganti. Yang penting kamu sekeluarga sehat. Dini menantu Mbah Suti, istri dari Aldi, ikut bersimpuh di kaki Mbah Suti. Suasana semakin mengharu biru. Randu hanya mampu menitikkan air mata. Mengapa bukan Randu yang Abah mimpikan? Randu kan anak Abah. Hal ini membuat Randu tambah sedih. Makasih ya Ali, kamu mau nyampein hal ini ke Mbah. Cincin ini disimpan Nak Ali saja. Beliau ngasihnya ke kamu, bukan ke Simbah. Ali menatap Ustadz Rohim dengan sorot bertanya. Ustadz Rohim hanya mengedipkan mata.
pertanda menyerahkan keputusan kepada Ali. "Sebelumnya, Ali minta maaf Mbah. Gak bermaksud menyinggung Mbah. Ali gak bisa nerimanya. Ali khawatir gak sanggup Mbah. Mungkin lebih baik disimpan sama Simbah saja. Sekali lagi, Ali minta maaf Mbah." Ali menyerahkan cincinnya kembali kepada Mbah Suti. "Ya sudah, gak apa-apa kalau Ali gak mau nerima." Mbah Suti mengulas senyum. "Kalau gitu, Ali pamit dulu ya Mbah. Kasihan Vicky dari tadi nungguin Ali. Rasanya udah lega kalau udah ngomongin ke Mbah." Vicky memang diminta Ali untuk menunggunya. Ia menunggu di luar rumah bersama beberapa keluarga jauh dari Mbah Suti. "Makasih ya A, udah nyampein amanatnya." Randu menjabat tangan Ali. "Sama-sama Ndu, baik-baik ya kamu. Jangan pernah ngecewain ibu." Randu mengangguk seraya tersenyum. Begitu juga anak-anak Abah Mansur yang lainnya. Setelah sampai rumah, Vicky bertanya perihal tadi. Ali bercerita hanya saja bagian kalau dia pernah diperlihatkan penampakan Abah. Tidak ia ceritakan kepada keluarga yang berkabung, karena ia yakin itu hanya jin korin yang menyerupai Abah Mansur. Jadi hal itu tidak perlu diceritakan. Mereka sampai rumah. Tidak ada gangguan seperti malam-malam sebelumnya. Hanya saja Ali bermimpi bertemu Abah Mansur. Tidak berbicara apa-apa, hanya tersenyum menatap Ali. Pagi hari tiba. Ali dikejutkan kembali dengan cincin yang ia serahkan ke Mbah Suti. Kini kembali ada di genggamannya. Ali tidak mengambil pusing. Ia simpan cincin di kotak khusus kembali. Tidak berniat memakainya. Biarlah, yang penting ia tidak menggunakan untuk hal-hal aneh. Ini hari ke-7 tahlilan. Ali melewati wakuncarnya ke rumah Astri. Astri juga sudah diberitahu Ali malam ini tidak bisa datang karena ikut acara tahlil. Ia berjanji besok siang akan mengganti wakuncarnya. Bagaimana dengan Nenek Sapu? Masih saja sama. Ia sering menjahili Ali kalau belum tidur tengah malam. Tapi ya seperti biasa, Ali tidak terlalu takut dengan gangguan itu. Ia malah mengajak bercanda si nenek. Lagi pula, si nenek tidak terlalu ekstrim mengganggunya. Sedangkan cincin itu karena tidak dipakai Ali, di hari ke-7 sudah tidak ada di kotak tempat disimpan cincinnya. Cerita pun selesai. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.